Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yusuf Farel Trisyandi dengan NPM 2101010061, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional yang dibimbing oleh Bapak Wahyu Anggit Prasetya SE MSc. Topik yang akan saya bahas mencakup dua bagian penting, yaitu yang pertama, pembiayaan jangka panjang dalam manajemen keuangan internasional, dan yang kedua adalah perdagangan internasional. Kedua materi ini sangat relevan dalam memahami bagaimana perusahaan multinasional mengelola sumber pendanaan jangka panjang sekaligus berperan dalam arus perdagangan global. Harapannya, untuk melalui presentasi ini kita dapat melihat keterkaitan antara strategi pembiayaan dan dinamika perdagangan internasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Mari kita mulai pembahasan dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu. Selanjutnya, dalam pendahuluan. Nah, kita di sini tentu tahu ya, bisnis internasional memiliki karakteristik yang berbeda dengan bisnis domestik. Perusahaan transnasional harus mampu memahami perilaku konsumen global karena hal ini mempengaruhi keputusan pembelian. Selain itu, perusahaan perlu membedakan antara pendanaan jangka pendek yang biasanya kurang dari 1 tahun dan pendanaan jangka panjang yang digunakan untuk investasi besar dengan horizon waktu lebih dari 1 tahun. Kemudian yang selanjutnya, struktur modal luar negeri. Struktur modal afiliasi dari transnational company dapat mengikuti induk dari perusahaan, kemudian menyesuaikan aturan kapitalisasi di negara setempat, atau bervariasi untuk menekan biaya modal. Nah, biasanya tujuan pembiayaan internasional ini antara lain yang pertama adalah meminimalkan biaya setelah pajak, kemudian mengurangi risiko arus kas, dan juga dapat menyusun struktur keuangan global yang sehat. Nah, dana ini bisa berasal dari eksternal perusahaan ataupun dari internal perusahaan. Nah, biasanya kalau dari internal perusahaan itu ada seperti laba ditahan, kemudian akumulasi penyusutan, kemudian ketika dari eksternal itu bisa seperti pinjaman dari kreditur. Oke, yang selanjutnya, sumber dan jenis pembiayaan jangka panjang. Nah, pendanaan internal itu mencakup ekuitas, pinjaman tunai, serta strategi leads and lag untuk mengatur pembayaran. Jadi pembayaran itu bakalan diutamakan atau ditunda sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, pendanaan eksternal dapat berupa utang lokal, utang dalam mata uang ketiga, atau euro currency. Nah, ini biasanya bisa digunakan sebagai strategi bagaimana yang terbaik untuk memaksimalkan keuntungan tanpa merugikan balancing atau neraca kita. Kita juga mengenal permodalan sendiri, yaitu dana dari pemilik perusahaan atau pemodal asing atau dana dari pihak luar digunakan dalam perusahaan kita. Nah, dalam praktik global, distorsi pasar sering terjadi akibat pajak, subsidi, atau insentif pemerintah yang mempengaruhi biaya pembiayaan. Nah, kadang ini bisa merugikan atau bakal memberikan keuntungan kepada kita ya. Ketika pajaknya naik, otomatis biaya pembiayaan kita akan naik. Kemudian ketika kita mendapatkan subsidi, ini bisa menjadi angin segar untuk kita, ataupun ada insentif dari pemerintah. Ini bisa menekan juga biaya operasional seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah instrumen obligasi. Nah, obligasi ini merupakan instrumen utang jangka panjang dengan berbagai jenis. Nah, biasanya itu perusahaan mengeluarkan surat utang ya sebagai bukti bahwa mereka meminjam utang kepada pemilik utang, atau sebut saja sebagai kreditur. Kemudian dari itu para kreditur dapat memberi bukti bahwa mereka meminjamkan pendanaan atau obligasi kepada perusahaan. Kemudian debentur adalah obligasi tanpa jaminan, sedangkan subordinate debentur memiliki prioritas rendah dalam pembayaran. Jadi kalau debentur itu kita diberikan obligasi tapi tidak diberikan jaminan apapun, jadi bisa dibayar atau enggak. Nah, itu bisa jadi ya
Kemudian sedangkan subordinate debentur itu memiliki prioritas rendah dalam pembayaran. Jadi ketika obligasi itu kan ada jatuh temponya. Yang didahulukan itu yang obligasi yang utama. Nah, kalau subordinate debentur itu akan menjadi prioritas terakhir dalam pembayaran. Kemudian income bond itu hanya membayar bunga jika perusahaan memperoleh laba. Tapi kalau perusahaan tidak memperoleh laba, ya berarti nanti bunganya tidak dibayarkan atau hanya membayarkan pokoknya saja. Kemudian ada junk bond. Nah, ini menawarkan hasil tinggi tetapi berisiko besar. Gimana ini? Contohnya kita meminjam uang 100 juta dengan iming-iming imbal hasil 50%, tetapi resikonya juga bisa kehilangan 50% dari pendanaan tersebut. Jadi junk bond ini termasuk salah satu obligasi yang berisiko ya, karena bisa memberikan keuntungan yang sangat banyak dan juga kerugian yang sama juga sangat tinggi. Nah, kemudian ada mortgage bond, dijamin dengan aset perusahaan. Jadi ketika kita menerbitkan obligasi, tentu ada beberapa jaminan aset perusahaan di dalamnya. Ada juga obligasi berseri dengan jatuh tempo berbeda serta equipment trust certificate yang digunakan untuk pembiayaan peralatan besar seperti lokomotif dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah instrumen saham. Nah, ini mungkin teman-teman juga sudah banyak yang familiar dengan istilah saham. Nah, mungkin kita menjelaskan secara singkat bahwa saham preference ini berada di antara hutang dan saham biasa. Jadi ketika setelah pembayaran hutang selesai, saham preference akan diberikan prioritas daripada saham biasa dalam pembagian aset. Kemudian dengan dividen tetap yang bisa bersifat kumulatif ataupun partisipasi. Sedangkan saham biasa memberikan hak suara untuk pengambilan keputusan dalam RUPS, mendapatkan dividen, dan juga potensi mendapatkan capital gain ketika saham ini dijual di pasar, market, atau indeks seperti itu. Kemudian istilah penting dalam saham ini meliputi saham diotorisasi, kemudian saham yang diterbitkan, atau yang saham yang beredar. Itu adalah istilah-istilah biasa ya dalam saham. Kemudian ada nilai saham yang dapat dilihat dari nominal saham, nilai buku atau book value, dan nilai likuidasi atau market cap ya biasanya, maupun nilai pasar. Selanjutnya ada contoh soal dan penyelesaian. Nah, ini sebenarnya sudah dibahas di dalam buku ya, jadi mungkin ini akan saya jelaskan secara garis besarnya aja. Nah, ini menyajikan contoh soal untuk memperjelas konsep, misalnya menghitung jumlah saham yang harus diterbitkan sesuai kebutuhan dana, kemudian menentukan dividen per lembar saham biasa dan preferen, kemudian menghitung biaya efektif saham preferen, serta menghitung call premium obligasi dan cost of calling setelah pajak. Nah, kemudian di dalam buku juga dijelaskan runtutan latihan soal. Nah, ini bisa membantu kita memahami penerapan teori dalam situasi nyatanya. Oke, kemudian dalam rangkuman materi, untuk materi yang pertama ini, kesimpulannya pendanaan jangka panjang sangat penting bagi perusahaan transnasional karena mendukung keberlanjutan bisnis global. Dana dapat berasal dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan dengan instrumen utama berupa obligasi ataupun saham. Nah, pemahaman terhadap jenis-jenis instrumen ini memungkinkan perusahaan memilih strategi pembiayaan yang paling sesuai. Nah, kemudian untuk evaluasi yang selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya kita perlu menjawab dua hal. Yang pertama, strategi apa saja yang harus dilakukan perusahaan transnasional dalam menghadapi peluang dan risiko pembiayaan jangka panjang sehingga perusahaan dapat berkembang dan juga bertahan dalam situasi apapun. Kemudian yang kedua, bagaimana kita harus mampu mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan yang tersedia. Nah, dengan begitu kita dapat memaksimalkan potensi pembiayaan sehingga ekspansi bisnis atau kerugian dapat ditekan. Nah, pertanyaan ini tentunya dapat mendorong kita ya untuk terus berpikir kritis sekaligus aplikatif. Bagaimana cara menyesuaikan atau
atau mendapatkan sesuatu yang baru atau mempertahankan, dan bagaimana kita harus mengambil keputusan secara tepat dengan informasi yang beragam. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian perdagangan internasional. Nah, dalam perdagangan internasional ini adalah sebuah aktivitas jual beli barang dan jasa antar negara dengan dasar kesepakatan bersama. Nah, menurut para ahli seperti Tambunan, Putong, dan Hadi, perdagangan internasional itu mencakup ekspor dan impor yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Di Indonesia, kebijakan industri substitusi impor atau ISI bertujuan mengurangi ketergantungan pada barang impor. Sedangkan industri promosi ekspor atau IPE mendorong meningkatkan devisa melalui produk ekspor unggulan. Jadi di sini disesuaikan bagaimana kita itu ingin berdikari secara produksi. Jadi bagaimana kita mengurangi barang-barang yang dimasukkan ke dalam negara, dan kemudian bagaimana kita lebih banyak mengekspor barang ke luar negeri, sehingga dengan itu status ekonomi kita lebih kuat, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ada teori perdagangan internasional. Nah, di sini dijelaskan mengapa negara melakukan perdagangan. Adam Smith memperkenalkan teori keunggulan absolut, yaitu di mana negara mengekspor barang yang bisa diproduksi lebih efisien. Nah, sedangkan David Ricardo menyempurnakan dengan teori keunggulan komparatif yang menekankan pada biaya relatif. Exer-Ohlin menyoroti faktor produksi dominan, sedangkan teori faktor spesifik menekankan peran modal dan lahan yang tidak mudah berpindah. Nah, kemudian ada teori gravitasi perdagangan, terinspirasi dari hukum Newton, menjelaskan bahwa perdagangan dipengaruhi oleh ukuran ekonomi atau pendapat domestik bruto setiap negara dan jarak geografis. Nah, ini kalau bisa disimpulkan ya, mungkin kita mencari sesuatu yang efisien dan lebih menguntungkan ketika kita melakukan teori perdagangan internasional. Lebih baik membeli daripada memproduksi dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian manfaat perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu tentu memberi banyak manfaat ya untuk negara yang melakukan perdagangan internasional itu. Yang pertama tentu memperoleh barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Kemudian dapat mempererat hubungan diplomatik antar negara, membuka jaringan pemasaran global, serta mendorong alih teknologi. Nah, faktor pendorongnya meliputi perbedaan sumber daya alam, kondisi ekonomi, keterbatasan faktor produksi, persaingan bisnis antar bangsa. Dengan adanya perdagangan internasional, negara dapat meningkatkan efisiensi produksi sekaligus memperluas pasar. Nah, ini tentu adalah sudah dilakukan ya di berbagai belahan dunia manapun, bahwa perdagangan internasional ini memberikan dampak positif antar penjual maupun pembeli itu sendiri, tetapi juga bisa menyebabkan konflik ketika salah satu negara itu memberikan batasan atau peningkatan tarif dan sebagainya ya. Yang biasa kita soroti dalam beberapa waktu terakhir ya, mungkin ada pemberian tarif yang tinggi dari Amerika Serikat ke beberapa negara, contohnya kepada Cina dan sebagainya. Oke, kemudian regulasi ekspor dan impor. Nah, dalam regulasi perdagangan internasional itu tentu diatur melalui perjanjian bilateral maupun multilateral seperti WTO, GATT, ataupun AFTA. Nah, Indonesia sendiri aktif dalam berbagai forum perdagangan global. Ekspor ini sebenarnya adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri dengan komoditas utama di Indonesia itu mungkin seperti karet, kelapa sawit, tekstil, atau bisa jadi elektronik walaupun kurang begitu bagus ya, dan juga migas. Nah, kemudian ekspor itu dapat memberikan devisa dan menumbuhkan industri dalam negeri. Sebaliknya, impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, seperti bahan baku, barang konsumsi, dan teknologi. Impor membantu industri tetap harus ya. Impor ini kan membantu industri, tetapi harus diatur agar tidak merugikan neraca perdagangan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal dan kita pelajari sebelumnya, bahwa
aktivitas impor ini dapat menurunkan nilai mata uang. Sebaliknya, aktivitas ekspor dapat menguatkan kurs mata uang kita. Jadi ketika kita sering banyak mensuplai negara-negara di dunia dengan barang-barang yang ada di negara kita, tentu rupiah ini bisa sangat kuat ya. Tapi bagaimana caranya agar kita itu mengekspor barang-barang yang sudah jadi bukan barang mentah yang akan kita impor kembali ketika sudah menjadi barang jadi dari negara yang sebenarnya mengekspor bahan bakunya dari kita. Kemudian ya, untuk rangkuman dan evaluasi ya, untuk perdagangan internasional, kesimpulannya perdagangan internasional itu sangat penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Teori-teori perdagangan menjelaskan dasar terjadinya pertukaran antar negara, sementara manfaatnya mencakup efisiensi, diplomasi, dan juga peningkatan devisa. Regulasi global melalui organisasi internasional menjaga keadilan perdagangan. Jadi tidak ada monopoli ataupun seperti sesuatu yang jahat di belakangnya. Kemudian evaluasi bagi Indonesia nih ya, yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana strategi ekspor impor dapat memperkuat daya saing kita di pasar global, kemudian mengoptimalkan sumber daya dan juga menjaga keseimbangan neraca perdagangan, sehingga apa yang kita miliki juga dapat mensejahterakan masyarakat kita, tidak hanya memperkaya segelintir orang saja. Mungkin demikian pemaparan saya mengenai materi manajemen keuangan internasional, khususnya tentang biaya jangka panjang dan perdagangan internasional. Dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa pembiayaan jangka panjang menjadi fondasi penting bagi perusahaan multinasional dalam menjaga keberlanjutan bisnis global. Sementara perdagangan internasional membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi melalui ekspor, impor, dan regulasi yang mendukung. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua serta memberikan gambaran nyata bagaimana teori dan praktik manajemen keuangan internasional berperan dalam dinamika ekonomi dunia. Saya Yusuf Adel Trisyandi dengan NPM 21010100061, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang, mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Akhir kata, mari kita terus belajar dan mengembangkan pemahaman agar mampu berkontribusi dalam dunia akademik maupun praktik bisnis internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.